Sebetulnya tidak semua bayi yang lahir pada malam Jumat Kliwon akan memiliki kemampuan supranatural. Tetapi secara aura, mereka terlahir dengan aura yang jauh lebih kuat. Halo teman-temannya Furi, kali ini Kak Furi ditemani oleh Darren dari Boneka Furi Harun akan membahas tentang mitos malam Jumat Kliwon. Karena banyak sekali di antara kalian yang ingin mengetahui tentang beberapa hal yang menyangkut tentang malam Jumat Kliwon. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Nah, sekarang kita akan baca pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang diwakili oleh Kak Cika. Ya, pada beberapa case benar adanya seperti itu. Makanya kalau Kak Furi biasanya pada saat malam Jumat ya, bukan hanya malam Jumat Kliwon saja, setelah sholat maghrib kita akan membaca surat Yasin. Karena biasanya memang para leluhur, kakek atau nenek yang sedang merindukan cucunya, anaknya biasanya turun. Jadi pada saat kita mengaji dan menghadiahkan Yasin serta doa, merekanya lebih tenang dan bahagia gitu. Sebenarnya bukan jauhnya bukan seperti itu ya, hanya merupakan perumpamaan dan ibarat saja. Jadi pada saat 7 hari setelah kematian seseorang, memang dia masih berada di dekat orang-orang yang dia cintai. Makanya jangan terlalu menangis atau sedih berlebihan, karena itu juga membuat mereka sulit atau berat untuk akhirnya berpulang ke rumah Tuhan. Lalu juga pada saat seseorang setelah lepas dari 40 hari itu memang biasanya sudah tidak ada di sekitar keluarga lagi. Makanya keluarga jarang dimimpikan, jarang didatangi. Tetapi pada malam Jumat Kliwon biasanya mereka masih mendatangi untuk melihat nih keturunannya, keluarganya mana saja yang masih ingat untuk mendoakan. Pada batas 100 hari memang mereka sudah melihat dari dunia yang berbeda. Jadi diibaratkan manusia itu hidup di dalam mangkuk ya. Mereka seperti mau masuk ke dunia kita itu sudah sulit, tetapi mereka masih melihat. Jadi gitu, kalau misalnya mereka melihat ada anaknya, ada cucunya, keluarganya yang mungkin berbuat hal-hal yang kurang baik ya semasa hidup gitu, terus jarang mendoakan, mereka juga suka sedih kayak gitu. Tapi tidak bisa secara langsung kayak ke rumah seperti pada saat mereka masih di 7 hari sampai 40 harinya gitu. Tapi pas malam Jumat Kliwon itu dia bisa ke rumah? Bisa, karena malam Jumat Kliwon itu seperti malam sakral yang biasanya memang para leluhur datang gitu untuk didoakan dan bertemu dengan anak cucu gitu. Iya, jadi para penekun spiritual ataupun praktisi supranatural ya, biasanya mereka mengadakan ritual dan doa khusus di malam Jumat Kliwon karena mereka yakin dan percaya bahwa para leluhur itu sedang turun, sehingga di saat mereka melakukan sebuah upaya doa ya, baik itu menyembuhkan orang dari santet atau menyembuhkan orang dari guna-guna, pelet dan lain sebagainya, pada saat dilakukan di malam Jumat Kliwon, leluhur membantu, maka prosesinya bisa lebih cepat dan berhasil gitu. Jadi kayak kebantu gitu ya? Betul. Iya, betul. Tradisi memberikan apa nih? Offering gitu. Jadi pada beberapa masyarakat kita ya masih menganggap bahwa malam Jumat Kliwon itu sebagai malam di mana kita harus memberikan offering. Kan ada sebagian yang hanya ingin mendoakan atau membaca surat Yasin saja, tetapi ada juga yang memberikan jamuan khusus, terutama untuk eyang-eyang, untuk buyut-buyut yang dipercaya akan datang menghampiri. Jadi biasanya suka disediakan kopi hitam, lalu juga rokok atau bubur merah dan juga bubur putih.
Mm-mm. Jadi kalau di jagat dunia spiritual dan di alam semesta ini ya, tentunya pada saat seseorang memberikan suguhan harus kita niatkan dulu untuk siapa. Jadi misalnya kita tidak mengenal leluhur-leluhur yang dari zaman kakek buyut dan lain sebagainya gitu, tetapi kita memperuntukkan untuk mereka sehingga yang datang pun akan mereka gitu, bukan kita tiba-tiba naruh udah deh buat siapa aja yang datang. Jangan seperti itu. Karena kalau yang datangnya ternyata makhluk-makhluk yang berenergi negatif bisa menjadi penyakit dan malapetaka ke kitanya. Jadi itu memang harus dikhususkan, diniatkan untuk siapa kayak gitu. Motif sebenarnya adalah malam Jumat itu untuk makhluk-makhluk yang bukan leluhur ya. Biasanya memang mereka suka berkunjung karena merasa bahwa suka ada orang yang mengundang mereka ke pesta, suka ada jamuan makan. Jadi ada beberapa orang yang memang secara khusus memberikan jamuan-jamuan sehingga mereka pun lebih happy, mereka seperti berpesta dan datang rame. Kadang mereka bawa temannya. Makanya kalau misalnya Kafuri memberikan offering dan lain sebagainya, kita niatkan untuk siapa, biasanya Kafuri suka bilang jangan mengajak yang lain-lain yang kita belum tahu baik atau tidaknya ya, supaya tempat ini tetap berenergi positif. Setelah kalian memakan jamuannya, silahkan pulang ke tempat masing-masing kayak gitu. Sebetulnya tidak semua bayi yang lahir pada malam Jumat Kliwon akan memiliki kemampuan supranatural. Tetapi secara aura, mereka terlahir dengan aura yang jauh lebih kuat. Sehingga pada masa hidupnya, apabila bayi ini memang dilatih oleh orang tuanya untuk bergelut di dunia spiritual, untuk lebih mengenal dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, dia bisa memiliki aura yang jauh lebih sensitif, sehingga pada saat dia menjadi praktisi itu lebih cepat gitu ilmunya bisa berkembang. Tetapi kalau misalnya pun lahir malam Jumat Kliwon dan dia juga nggak mau di dunia spiritual, ya ada yang sama sekali memang nggak sensitif, jadi tidak semuanya gitu. Jadi kayak lebih memungkinkan punya bakat gitu. Betul, lebih memungkinkan karena dia terlahir di malam yang tengget ya, atau malam yang sakral, sehingga aura anak ini jauh lebih kuat gitu. Jadi biasanya orang memakai tali pocong sebagai sarana ritual. Yang pertama ritual pelet, yang kedua itu ritual pesugihan. Jadi ada beberapa ilmu pesugihan yang konon katanya apabila kita menyimpan tali pocong di tempat usaha, maka usaha kita akan rame karena akan dibantu oleh sosok pocong tersebut. Tetapi jangan salah ya, hal ini sangat berbahaya dan tidak disarankan karena biasanya akan memakan tumbal. Jadi bukan hanya si pemilik usaha saja yang nantinya akan mati secara mengenaskan atau tiba-tiba, bisa juga terjadi kepada karyawannya. Lalu juga untuk pelet sendiri, pada saat seseorang udah desperate ya, putus asa banget dalam mengejar cinta seseorang, lalu akhirnya dia memutuskan untuk ritual tali pocong di malam Jumat Kliwon dengan harapan si laki-laki itu akan tertarik, maka dia akan mendapatkan karma buruk di kehidupan kedepannya. Rumah tangganya itu akan dekat dengan penyakit, harta bendanya juga akan habis, dan meskipun mereka tidak bisa dipisahkan, tapi mereka tuh kayak hampa gitu, tidak bahagia dan masalah selalu datang terus silih berganti. Dan juga untuk anak dan keturunannya juga sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Nah, jadi harus dipikirkan, jangan cuma jangka sekarang aja, tapi ke depannya apakah kita siap dikala anak-anak kita tidak memiliki kebahagiaan atau selalu dikecewakan dalam hal percintaan, dikarenakan dulu ibunya atau ayahnya melakukan ritual tali pocong gitu. Jadi disarankan untuk kalian yang ingin melakukan kegiatan alam ya, naik gunung atau mungkin hal-hal yang ke alam terbuka yang diyakini oleh sebagian orang bahwa tempat tersebut angker, jangan dilakukan di malam Jumat Kliwon kecuali memang kalian betul-betul ingin melakukan ritual. Nah, itu beda gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya ingin mendaki gunung di malam Jumat Kliwon di saat gerbang dari dimensi lain terbuka, ini sangat
sangat berbahaya, terutama bagi pendaki yang mungkin keadaannya lagi kurang fit gitu sehingga banyak ngelamun, atau kalian yang lagi dalam permasalahan yang berat, atau bagi wanita yang sedang menstruasi itu sangat dilarang karena bisa saja kalian dirasuki oleh spirit atau hantu-hantu yang berenergi negatif gitu. Jika pasar Goib bukanya malam Jumat Kliwon doang apa tiap malam katanya? Oh, tiap malam. Nanya si Cika itu dulu. Cika anak asuh, bukan Cika ini. Jadi yang nanya Cika orang, yang menjawab Cika itu. Ada juga. Jadi kalau kata Cika, pasar gaib itu kan bukanya setiap malam, tapi di malam Jumat Kliwon ada sajian khusus katanya gitu, yang harganya juga jauh lebih mahal. Nah, jadi hati-hati nih bagi para pendaki atau orang-orang yang datang ke tempat-tempat atau daerah yang diyakini ada pasar gaibnya, jangan sampai nanti kalian terbawa ke sana, kalian pikir itu beneran pasar dan memakan makanan yang ada di sana, nanti kalian akan sulit kembali ke dunia yang real. Makanya banyak sekali pendaki-pendaki hilang yang setelah didoakan oleh beberapa kuncen dan orang pintar yang paham daerah tersebut akhirnya bisa kembali, meskipun pada saat kembali dia kembali dalam keadaan yang kebingungan gitu, banyak bengong karena dia tidak sadar bahwa dia sudah terbawa ke alam yang gaib. Nah, cuman ada juga kisah-kisah sedih yang akhirnya mereka nggak bisa kembali dan pada saat ditemukan mayatnya sudah ada di pohon dan lain sebagainya gitu. Kalau di pasar gaib itu jajanan ya, jajanan tetapi tidak diperuntukkan untuk manusia. Dan pada saat kalian melihat pasar yang tiba-tiba buka di malam hari, jangan langsung GR kayak ini beneran nih gitu, ini beneran ada pasar malam. Karena kan kita mungkin kalau lagi ngelamun gitu, suasananya seperti pasar malam. Ada nyanyi-nyanyi, kadang tembang-tembang, gamelan, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga penari seperti penari jaipong, tapi harus kalian lihat juga satu persatu karena wajahnya itu agak berbeda. Nah, ini juga makanya sangat penting untuk kalian tidak banyak ngelamun, tidak banyak bengong, sehingga kalian bisa berpikir bahwa saya harus pulang. Kalau ada yang nawarin jajanan, ada yang nawarin makanan, jangan mengeluarkan uang dari saku dan jangan memakan apapun. Ya, bilang aja saya mau pulang, lalu membaca doa seperti ayat kursi ya, atau doa sesuai dengan kepercayaan kalian supaya kalian bisa menjauh dan akhirnya kembali ke dunia yang real gitu. Jadi kalau Jumat Legi itu dipercaya anak-anak yang terlahir di hari Jumat Legi merupakan reinkarnasi dari leluhur yang sebelumnya pernah lahir, lalu dia masih memiliki PR yang belum tuntas. Nah, jadi biasanya anak-anak yang terlahir Jumat Legi juga memiliki kekhasan tersendiri ya, terutama mereka lebih sensitif dibandingkan dengan anak yang lain dan seneng hal-hal yang berbau klinik kayak gitu. Nah, tetapi memang tidak ada pesta-pesta seperti malam Jumat Kliwon. Jumat Legi ini memang dikhususkan untuk memberikan offering hanya kepada leluhur. Misalnya kita sedang ada permasalahan yang sangat berat, yang menurut kita hanya bisa mengadu kepada Tuhan dan juga kepada leluhur. Nah, makanya dilakukanlah ritual seperti pemberian sesajen ya, atau ngaji, atau misalnya bisa juga memberikan offering seperti tumpeng, nasi kuning untuk para leluhur, sehingga apa yang menimpa kita yang menurut kita sangat berat itu akan dibantu oleh mereka. Biasanya sih kalau yang agak tenget ya Jumat Legi dan Jumat Kliwon. Tetapi apabila kita ingin melakukan di hari weton kita juga boleh. Kan manusia masing-masing memiliki wetonnya sendiri. Cuman memang apabila dilakukan di Jumat Kliwon ataupun di Jumat Legi ya, itu ritualnya akan lebih lebih langsung gitu, terkoneksi kayak gitu. Sama seperti malam satu suro gitu, leluhur-leluhur lagi pada turun dan datang gitu. Nah, teman-teman, apakah kalian memiliki pengalaman khusus ya, pengalaman horor misalnya yang terjadi di malam Jumat Kliwon? Kalau kalian pernah mengalami pengalaman aneh atau horor, kalian juga bisa share di kolom komentar dan nanti yang menarik banget bakalan kita kupas ya di sini. Atau memiliki pertanyaan seputar malam Jumat, nanti tim Kafuri juga yang akan jawab ya melalui Kafuri. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Allah Ta'ala.
See you on the next episode. Dan selamat malam Jumat Kliwon. Jangan lupa ngaji dan berdoa. Ya, semoga kalian tidak mimpi buruk.